Halo semuanya, selamat datang di podcast obrolan politik. Memahami sistem politik Indonesia lewat suara mahasiswa. Podcast ini hadir buat kamu yang pengen tahu lebih dalam soal sistem politik Indonesia, tapi dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardi Bagus Almuhari dengan NPM 243507111167. Dan saya Wildan Maulana Akbar, NPM 243507111110. Hari ini kita akan ngobrol soal topik yang sering kita temui, tapi kadang kita belum benar-benar dipahami oleh kita, seperti pemilu dalam proses harapan dan tantangannya. Jadi, siapkan waktu beberapa menit ke depan. Kita bahas bareng-bareng. Yuk, mulai obrolannya. Jadi pemilu atau pemilihan umum itu adalah salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia. Lewat pemilu, rakyat bisa memilih wakilnya dari mulai DPR sampai presiden. Benar banget, di Indonesia kita punya dua jenis pemilu, yaitu legislatif dan eksekutif. Legislatif itu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan eksekutif untuk memilih presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Dan proses pemilu itu sangat panjang, dari mulai pendaftaran parpol, terus masa kampanye, hari pencoblosan, sampai ke perhitungan suara atau hasil suara. Belum lagi ada tahapan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada perselisihan, semua ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan dijalankan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kalau kita ngomongin soal harapan, sebenarnya pemilu itu harapan besar bagi rakyat buat punya wakil yang benar-benar memperjuangkan suara mereka. Ya, apalagi sekarang makin banyak anak muda yang peduli. Harapannya pemilu bisa jadi ajang yang adil, jujur, dan rahasia, tanpa kecurangan atau money politik. Ngomong-ngomong soal tadi, tantangan terbesar pemilu di Indonesia masih seputar politik uang, hoax, dan polarisasi masyarakat karena politik identitas. Dan juga soal logistik pemilu, negara kita luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Distribusi surat suara juga bisa jadi tantangan tersendiri loh. Belum lagi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kalau prosesnya nggak transparan, bisa muncul distrust yang bahaya untuk demokrasi. Makanya penting banget peran kita sebagai pemilih, apalagi generasi muda. Kita harus jadi pemilih yang cerdas dan kritis, jangan asal milih atau golput. Apa harapan generasi muda terhadap partisipasi mereka dalam pemilu? Oke, yang pertama ada pemilu yang jujur dan adil, harusnya itu menurut saya. Kalau yang kedua, wakil rakyat yang amanah dan berkualitas. Yang ketiga, bebas dari politik uang dan praktik korup. Dan yang keempat, proses transparan dan akuntabel. Yang kelima, meningkatnya partisipasi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apa saja tantangan terbesar dalam penyelenggara pemilu di Indonesia menurut kamu? Menurut saya ada, yang pertama itu ada money politik, dan yang kedua tidak mudah termakan hoax atau
informasi yang tidak valid, dan yang terakhir mengurangi potensi kecurangan dari pemilu itu tersebut. Apa harapan kamu tentang generasi muda terhadap partisipasi mereka dalam pemilu? Mungkin harapan dari saya yaitu untuk ingin pemilu yang lebih bersih dan tidak transparan. Generasi muda berharap partisipasi mereka bisa mendorong pemilu yang lebih jujur, adil, dan bebas dari money politik serta kecurangan. Dan selanjutnya mendorong hadirnya pemimpin yang berprogresif dan visioner. Kami ingin memilih pemimpin yang punya ide segar, berpikir kritis, punya rekam jejak baik, dan bisa menjawab tantangan seperti teknologi iklim, pendidikan, dan lapangan kerja. Mungkin begitu saja podcast dari kami kita berdua. Nggak kerasa kita udah ngobrol dari mini podcast ini soal topik pemilu, dari mulai proses, harapan, tantangan. Semoga obrolan ini bisa nambah insight dan bikin kamu lebih peduli sama politik Indonesia. Ingat, jadi warga negara itu gak cuma soal punya KTP, tapi juga soal punya kesadaran untuk terlibat, mulai dari hal kecil kayak pemilu dan jadi pemilih yang cerdas. Terima kasih udah dengerin video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman. Mungkin itu saja. Sampai ketemu video selanjutnya.